Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran matematika yang seru dan penuh tantangan. Hari ini, kita akan menjelajahi konsep yang menarik dan pastinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Intan Aryani dengan NIM K1322095 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 11 Maret Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Pada video kali ini, kita akan membahas materi transformasi geometri, khususnya tentang dilatasi, dan bagaimana konsep ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui video ini, saya berharap teman-teman dapat memahami apa itu dilatasi, bagaimana cara melakukannya, serta melihat penerapannya di sekitar kita. Misalnya pada bayangan benda, rancangan bangunan, hingga desain grafis. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir ya, karena kita akan belajar bersama dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yuk, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengikuti kisah seru sekelompok siswa yang pergi berkunjung ke kebun binatang. Tapi, ada satu hal menarik yang terjadi setelah perjalanan itu. Yuk, kita lihat ceritanya. Lihat, jerapahnya tinggi banget. Aku mau foto sama jerapah. Ayo foto aku, Nisa. Oke, senyum ya. 1, 2, klik. Anak-anak begitu senang. Mereka tidak hanya melihat hewan, tapi juga belajar mengamati lingkungan sekitar. Dennis, fotoin aku ya, biar kelihatan keren naik kuda. Siap, tapi aku mau agak mundur biar kelihatan kudanya juga. Oke, asal jangan jauh-jauh. Senyum ya. 1, 2, 3, cek rek. Reza tampak gagah di atas kuda, dan Dennis berhasil memotretnya dari jauh supaya kudanya juga terlihat penuh dalam foto. Keesokan paginya, suasana sekolah begitu ramai, karena para siswa baru saja kembali dari kunjungan ke kebun binatang. Mereka tampak antusias menceritakan pengalaman seru mereka. Pagi, Reza. Lihat nih, foto aku sama jerapah kemarin. Tinggi banget ya jerapahnya. Pagi, Rani. Iya, aku juga punya foto pas naik kuda, tapi kok aku malah kelihatan kecil banget ya. Coba lihat deh, padahal aku nggak sekecil itu. Iya ya, aneh. Padahal sama-sama di kebun binatang, tapi ukuran kita di foto bisa beda banget. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena kameranya, atau jarak pas difotoin. Nanti kita tanya Bu Dinda aja deh di pelajaran matematika. Siapa tahu ada hubungannya. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar setelah jalan-jalan? Masih, Bu. Bu. Bagus. Nah, siapa yang punya pengalaman menarik kemarin? Saya, Bu, tapi saya mau tanya sesuatu. Silahkan Reza mau tanya apa? Bu, waktu saya naik kuda, di foto saya kelihatan kecil banget, padahal di aslinya saya tinggi di atas kuda. Kenapa bisa begitu, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus, Reza. Nah, siapa yang bisa bantu jawab? Mungkin karena kameranya jauh, Bu. Atau mungkin karena kualitas kameranya? Aku sih motretnya agak mundur, biar kudanya kelihatan semua. Nah, dari situ sudah mulai kelihatan jawabannya. Yuk, kita bahas bersama. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar sesuatu yang mirip dengan peristiwa itu. Namanya dilatasi. Anak-anak, dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun, tetapi bentuknya tetap sama. Artinya, gambar bisa diperbesar atau diperkecil, tergantung nilai skala perbesaran atau faktor skala. Maksudnya kayak zoom in dan zoom out di kamera gitu, Bu. Tepat sekali, Bima. Kalau kamu melakukan zoom in, berarti kamu melakukan dilatasi perbesaran. Kalau kamu zoom out, kamu melakukan dilatasi pengecilan. Faktor skala itu kayak apa, Bu?
Faktor skala adalah angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan ukuran terjadi. Kalau nilainya lebih dari 1, berarti gambar diperbesar. Kalau antara 0 dan 1, gambar diperkecil. Sekarang kita akan belajar cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik, misalnya titik dengan koordinat x, y. Caranya sangat mudah loh. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya, yaitu k, dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi. Jadi, hasilnya menjadi titik baru dengan koordinat k kali x, k kali y. Mudah kan? Oke, sekarang kita simak penjelasannya lebih lanjut ya. Nah, misalnya titik A 2,3 didilatasi dengan faktor 2 terhadap titik pusat O 0,0, maka hasilnya A, aksen 4,6. Itu artinya bangun menjadi 2 kali lebih besar. Sekarang terdapat persegi panjang ABCD yang akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A, 0,0, kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap. Jadi, hasil dilatasinya adalah A aksen 0,0. Titik B, 0,2, kita kalikan dengan 2. Jadi, hasil dilatasinya adalah B aksen 0,4. Titik C, 4,2, kita kalikan dengan 2. Jadi, hasil dilatasinya adalah C aksen 8,4. Dan yang terakhir yaitu titik D, 4,0, kita kalikan dengan 2. Jadi, hasil dilatasinya adalah D aksen 8,0. Selanjutnya, kita hubungkan ke 4 titik ini, dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Kita perhatikan, lebar persegi panjang ABCD adalah 2 satuan. Setelah didilatasi, lebarnya menjadi 4 satuan. Begitu juga dengan panjangnya. Awalnya, panjang bangun ABCD ini 4 satuan. Setelah dilakukan dilatasi, panjangnya menjadi 8 satuan. Dari sini, sudah terlihat jelas bukan? Hubungan antara ukuran bangun sebelum dan setelah dilakukan dilatasi dengan perkalian titik dan faktor skalanya? Sama saja kan? Yaitu 2 kalinya. Selanjutnya, untuk faktor skala 1/2. Kita kalikan titiknya dengan 1/2. Diketahui segitiga PQ, R, dengan titik P 1,2, titik Q 4,2, dan titik R 1,4. Jadi, titik P 1,2 dikalikan dengan 1/2, menjadi P aksen 1/2,1. Titik Q 4,2 dikalikan dengan 1/2, menjadi Q aksen 2,1. Dan titik R 1,4 dikalikan dengan 1/2, menjadi R aksen 1/2,2. Wah, jadi kecil ya ukuran segitiganya? Jadi bisa dibilang, kamera kita sering melakukan dilatasi alami, tergantung jarak pengambilan gambar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, tapi bentuknya tetap sama. Dan kalau faktor skalanya lebih dari 1, berarti diperbesar. Kalau kurang dari 1, berarti diperkecil. Hebat! Jadi, foto kalian kemarin di kebun binatang itu contoh nyata dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman sederhana di kebun binatang, Rani dan teman-temannya belajar bahwa matematika ternyata ada di mana-mana, bahkan di setiap hasil jepretan kamera. Matematika bukan hanya soal angka, tapi juga tentang memahami dunia dengan cara yang lebih luas. Hari ini kita belajar bahwa hal-hal sederhana, seperti memotret di kebun binatang, bisa mengajarkan kita konsep besar dalam matematika. Dilatasi membantu kita memahami bahwa sesuatu bisa berubah ukuran, tapi tetap memiliki bentuk dan makna yang sama. Begitu juga dalam hidup, perubahan bukan berarti kehilangan bentuk, tapi justru bagian dari proses untuk berkembang. Terima kasih sudah nonton dan belajar bareng hari ini. Jangan lupa tetap semangat, terus eksplorasi, dan buktikan bahwa matematika bisa kita temukan di mana saja. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam matematika.